Selamat malam, Pak. Ya. Ya, ini saya mau tanya, kan kemarin ada tugas yang dikasihnya itu kan mengenai sistem pakar. Nah, di sini itu saya masih agak bingung sebelumnya tentang aplikasi sistem pakar. Boleh nggak dijelasin sedikit, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sistem pakar ya. Saya buka Ya, sedikit. Belum saya share screen. Baik, ini kan ada apa namanya? Materinya. Kemarin sempat buat sistem pakar itu. Jadi sebenarnya sistem pakar ini sebuah instrumen yang harus ada di dalam sebuah manajemen yang berfungsi sebagai pemberi masukan terhadap manajemen dalam menjalankan kegiatannya. Nah, ini seperti ini bisa dilihat. Pertama kan kita lihat dulu dari sistem. Sistem itu kan dia terdiri atas dua elemen. Anggap aja ini adalah manajemen. Ini manajemen puncak, ini manajemen menengah dan ke bawah. Kemudian ada interaksi di dalamnya untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan ini, interaksi antar manajemen ini kan tidak selamanya berjalan mulus. Nah, itulah kenapa disebutkan ada dengan namanya sistem pakar. Sistem pakar itulah yang jika nanti manajemen mengalami kendala dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, maka sistem pakar ini yang masuk sebagai advisor atau pemberi saran. Sehingga tujuan atau subtujuan yang ini akan lebih cepat tercapai. Seperti itu. Sederhananya seperti itu dia. Bagaimana konsep sistem pakar itu berjalan. Mungkin dari adik-adik yang lebih memahami boleh juga menambahkan atau membatas juga boleh. Silahkan. Oke, Pak. Ya, lanjut Dagit. ya Pak, boleh nggak dikasih contoh untuk aplikasinya itu, Pak? Boleh. Karena kayak masih bingung. Nah, seperti ini misalnya. Contoh ya. Adik-adik pernah dengar namanya komisaris, direksi. Ya. Kemudian Ya. ada manajer. Nah, itulah komisaris itulah yang disebut dengan sistem pakar. Salah satunya. Kalau kita bicara dalam level perusahaan besar. Kalau misalkan level perusahaan kecil, direksi itu adalah sistemnya, sistem sehari-hari, misal seperti direktur, kepala bagian. Nah, sistem pakar itulah bisa dalam bentuk pemilik perusahaan, dialah yang menjadi advisor-nya. Seperti itu. Bagaimana? Kalau contoh sistem pakar itu bisa berupa elektronik itu, Pak? Atau nah, mungkin ini yang perlu ya kita bahasanya? Sepakati bersama. Kita kan ini ranahnya manajemen ya adik-adik ya. Jadi perlu digarisbawahi sistem informasi manajemen yang di ranah kita ini adalah sistem informasi atau teknologi yang kita aplikasikan ke manajemen. Jadi adik-adik lebih condong ke memanajemenkan sistem informasi tersebut. Nah, kalau barang elektronik itu dia alatnya untuk menggunakan sistem informasi tersebut. Jadi yang perlu adik-adik kuasai itu adalah bagaimana memanage atau mengatur atau mengelola sistem informasi yang melalui teknologi tersebut. Contohnya otomatisasi kantor kan. Ada yang bertanya, saya ingat di diskusi itu,
bagaimana implementasi dari otomatisasi kantor. Nah, inilah kuliah online kita ini salah satu implementasi dari otomatisasi kantor. Jadi yang perlu adik-adik pahami dan kuasai adalah bagaimana memanajemen atau mengelola kegiatan otomatisasi kantor tersebut. Bagaimana mengatur jamnya, bagaimana mengatur sistem pertemuannya, bagaimana mengatur sistem penilaiannya dan segalanya. Nah, untuk sistem informasinya itu orang IT-nya yang penting menguasai. Nah, adik-adik lebih ke mengelolanya karena kita berada di ranah manajemen, bukan ranah taktikal seperti orang teknik informatika, sistem informasi, manajemen informasi dan sebagainya. Mungkin itu yang belum kita sepakati bersama ya. Karena dari beberapa pertemuan terakhir ini adik-adik lebih condong ke SIM ini adalah bagaimana menggunakan alat, bukan mengelolanya. Seperti itu. Jadi perlu digaris bawahi adalah sistem informasi manajemen yang ada di kita, di prodi manajemen ini adalah bagaimana kita selaku apa namanya, orang yang bergerak di bidang manajemen adalah bisa mengelola atau mengmanage sistem informasi tersebut. Oke Pak, mau bertanya sedikit. Ya, boleh. Ini kan dari kelompok kami, kelompok 1 kemarin ada contoh sistem pakarnya kita menggunakan aplikasi M-Banking gitu Pak. Boleh, siap. Nah, itu termasuk apa gimana? Bisa digunakan seperti itu. Tapi perlu dipahami adalah M-Banking itu adalah hasil akhir dari sistem pakar itu berjalan. Makanya begini, situasinya adalah kita orang yang membutuhkan alat untuk mempermudah finansial kan, maka butuhlah kita. Berarti bukan kerja alatnya gitu Pak? Bukan kerja alatnya yang kita kelola di manajemen ini, tapi bagaimana sistem pakar itu menemukan solusi sampai muncullah M-Banking ini. Nah, itu dia. Ya. Seperti ini misalkan ya, adik-adik perlu ketahui. Selain tadi M-Banking itu sudah masuk, kenapa sampai kita orang-orang yang melek finansial ini membutuhkan M-Banking? Nah, direksi ini berkonsultasilah ke sistem pakar mereka. Apa nih yang kita perlu inovasikan? Nasabah kita ini kalau mencari ATM susah, apalagi tengah malam. Nah, sistem pakar ini merumuskan sebuah formula. Misalkan dia survei ke nasabah-nasabah mereka apa yang dibutuhkan, ini dan sebagainya. Begitu datanya dikumpulkan, diolahlah oleh sistem pakar mereka hingga muncullah M-Banking. Nah, nanti masalah alatnya diserahkanlah ke sistem yang mengelola IT mereka atau bagian IT mereka. Seperti itu. Jadi adik-adik yang berada di ranah manajemen, yang perlu dipahami itu adalah bagaimana mengelola, bukan terlibat ke pembuatan sistem tersebut. Nah, mungkin kan orang manajemen nge-coding. Jadi yang adik-adik perlu pahami ini bagaimana M-Banking ini prosesnya berjalan. Seperti itu. Ada lagi? Pak, saya mau bertanya, apakah fingerprint itu termasuk sistem pakar? Dia termasuk ke ini sebenarnya pendukung keputusan. Bisa adik-adik lihat kan? Contoh nih, saya lupa adik-adik, saya belum kenalan lanjut ya. Maksudnya gini,
kita kan mau masuk nih, masuk kerja. Di kelas ini berapa orang ya? 9 kan? Iya. 9. Nah, 9. 9 orang ini ketika mau masuk kan, kalau mau pakai tanda tangan kan sekarang udah jadul ya. Jadul lah istilahnya. Nah, jadi digunakanlah salah satu alat namanya fingerprint. Apa tujuannya? Misalkan supaya mempermudah manajer atau supervisor bidang absen untuk mengelola absen mereka. Jadi ya karyawan ya tinggal fingerprint. Misal 9 orang ini di hasil laporan, di laporan akhir masalah kehadiran, saya lihat absen adik-adik misalnya, ternyata Hamzah nggak ada namanya. Nah, saya buka lah rekaman sistem fingerprint itu, dia kenapa, oh ternyata memang hari ini nggak hadir. Nah, jadi itulah akan membuat yang mengatur sistem apa ya, bukan, yang membantu saya untuk memutuskan bahwa Hamzah ini dinyatakan tidak hadir pada hari ini tanggal ini. Jadi misalkan nanti gajinya saya kurangi, misal seperti itu. Jadi kalau tanpa ada fingerprint, tanpa ada sistem pendukung lainnya, kan nggak tahu siapa Hamzah hadir apa enggak pada hari ini tanggal ini. Seperti itu. Kita diskusi santai aja. Kalau ada lagi yang mungkin mau ditanyakan atau didiskusikan. Untuk kisi-kisi UTS-nya gimana, Pak? Ini dah. Materinya diambil dari... Saya kan masuk di pertemuan 4 ya. Ya. Nah, nanti adik-adik pelajari ya 1 sampai 3 yang dikasih Pak Dokter kemarin. Kalau saya yang dari 4 sampai 7 ini. Yang apa namanya? Word yang saya unggah di e-learning itu. Itu dah kalau yang pertemuan 4 sampai 7. Kalau yang 1 sampai 3 mungkin adik-adik punya sendiri di sana. Nanti waktu UTS 1 jam pelajaran ya, Pak? Ya, waktu jamnya langsung jam berapa? Jam 8 sampai jam 9 ini. Ya. Yang kemarin ini diskusi kita nggak hidup itu di pertemuan apa ya? Sistem informasi akuntansi kayaknya. Yang pertemuan keberapa baru bukan. Oh ya, ada pertemuan 3. Maaf, di saya itu mulai pertemuan 3 sampai 7. Nah, nanti adik-adik pelajari yang pertemuan 3 sampai 7 itu, pertemuan 1 sama 2 boleh diambil dari materi yang dikasih Pak Dokter. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, ini silakan. untuk yang sistem pakar itu perkembangan dari kecerdasan buatan atau gimana Pak? Atau dia beda? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya sistem pakar ini dia dia muncul terlebih dahulu. Nah, dia muncul terlebih dahulu karena dia sifatnya kan anggap saja manual.
Jadi kalau mau menghubungi komisaris atau advisernya harus menggunakan telepon misalkan, harus menggunakan email atau WA lah. Nah, karena itu dianggap lama. Nah, kalau itu dianggap lama, karena misalkan saya ini direksi, adik-adik yang 9 ini komisarisnya. Jika saya menggunakan telepon, mungkin lama diangkat. Nah, muncullah yang namanya kecerdasan buatan. Nah, dari sana yang akan membantu kita menemukan solusi. Misalkan saya mau bertanya masalah A ke adik Uswatun Hasanah misalnya. Tanpa lama dia membuka perangkatnya, sudah muncul masukan yang saya butuhkan. Seperti itu. Nah, saya cerita sedikit. Saya pernah kunjungan ke Sari Roti, yang pabriknya yang di Semarang. Jadi kayak gini, saya misalkan bagian peralatan membutuhkan mesin untuk produksi. Nah, tanpa saya menghubungi bos yang bagian produksi, saya tinggal list saja tuh. Saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Nah, nanti bos itu dia hanya ada notif, dilihat apa aja kebutuhan, bisa di HP-nya, bisa di tabletnya atau komputernya atau laptop, langsung ini muncul. Nah, itulah kecerdasan buatan tadi. Jadi dia akan mengakomodir apa kebutuhan kita, apa rasa yang kita inginkan untuk menjalankan organisasi tersebut, akan disupport langsung. Bagaimana pengambilan keputusan, jika kondisi begini keputusannya ya, jika kondisi begini keputusannya tidak, tanpa harus kita tanpa harus komunikasi panjang. Jadi bos bagian produksi itu tinggal tekan aja oke. Misalkan dari 5 yang dibutuhkan, di ACC 3, tekan aja 3, selesai. Nah, itu dia. Jadi sistem pakar dan kecerdasan buatan ini dia sekarang berjalan beriringan, tapi didahului oleh sistem pakar. Karena semakin kompleksnya kebutuhan manajemen ini dalam memutuskan sesuatu. Seperti itu. Ada lagi? Mau bertanya sedikit, Pak? Boleh. Siapa ini bertanya nih? Talib. Oke. Oke. Misalnya kan sistem pakar ini untuk memudahkan kita untuk melakukan suatu kegiatan gitu, Pak. Jadi apakah sistem pakar ini tidak merugikan pihak lain? Misalnya kayak kan biasanya kalau kita kirim surat ke pos dulu, Pak. Nah, sekarang kan bisa lewat email atau apa gitu. Oke. Udah. Nah, itu aja sih, Pak. Oke. Baik, ini pertanyaan cukup menarik. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi ya. Dulu pos itu merupakan pekerjaan yang paling wah, membuat orang bahagia. Jika ada surat datang, senang lah. Nah, tapi dalam teknologi ini kan yang dibutuhkan namanya kecepatan, efektif, efisien. Pos ini dirasa semakin lama kok udah nggak efektif ya, waktunya lama, nggak efisien, lambat. Nah, muncullah yang adik sebut tadi, email. Apakah merugikan pos? Iya, merugikan. Jika kita melihat dari sisi rugi. Nah, rugi untung ya.
Ya mau nggak mau posnya yang harus berubah, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Saat ini kan pos sudah tidak hanya melayan mengirim surat kan, banyak dia Ya. diferensiasi produknya, diferensiasi layanannya, seperti itu. Apakah nanti WA ini merugikan SMS? Merugikan, karena SMS-nya hanya gitu-gitu aja produknya. Seperti itu. Oh ya, Dede, karena ini Zoom-nya basic, nanti kurang lebih 10 menit lagi dia akan nutup sendiri atau live sendiri. Jadi kalau ini kita akan selesai kurang lebih 20.55 Zoom-nya. Nah, jadi saya harapkan nanti 5 menit nanti adik-adik kembali lagi ke forum diskusi. Setidaknya aktivitasnya terrecord. Untuk tadi siapa, Nurmala ya, yang forum diskusinya tidak ada. Nanti saya bantu kalau kondisinya seperti apa. Silakan diskusi lagi 10 menit lagi. Kalau dia tiba-tiba live sendiri enggak apa-apa. Kalau untuk absensinya gimana, Pak? Absensinya pertemuan hari ini masuk semua. Kan biasanya kan kita selalu hadir gitu, Pak, tapi di setiap mata kuliah itu banyak yang absen di di rekodnya gitu. Ya. Ya. Kalau ini dia hadir semua. Siapa namanya? Di pertemuan yang sekarang ini. Tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Ayo silakan kita diskusi lagi 8 menit lagi lah. Oh ya, tadi udah bisa kejawab pertanyaannya? Ya, Pak. Oke. Nanti selanjutnya bisa diskusi lewat yang lain. Tadi siapa? Ya Pak, saya mau nanya lagi. Ya boleh. Sering saya dengar tentang sistem konvensional. Nah, yang saya mau tanyakan, apa sih perbedaan sistem konvensional dengan sistem pakar tersebut? Nah, mungkin tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Seperti tadi, bisa ya, yang saya jelaskan tentang sari roti tadi itu sistem pakar yang beriringan dengan kecerdasan buatan. Yang sistem konvensional yaitu seperti biasa, misal berarti secara manual. Ya, nah, seperti itu dah. Anggaplah SMS itu konvensional, WA itu yang sistem pakar dengan kecerdasan buatan. Nah, seperti itu. Jadi kayak gini ya, adik ngetik menggunakan mesin ketik, itu yang konvensional. Menggunakan komputer dan laptop, itu yang sistem pakar dan kecerdasan buatan. Seperti itu. Ada lagi? Waktu kita 6 menit. Bertanya lagi Pak. Boleh. Nah, itu beda lagi untuk yang sistem pakar sama sistem penunjang keputusan Pak, atau gimana? Nah, boleh sistem penunjang bagus. Sistem penunjang keputusan itu dia lebih luas cakupan. Nah, kalau sistem pakar itu sesuai namanya kan pakar. Orang-orang tertentu saja yang bisa
yang dimintai keterangan lah atau pendapatnya. Kalau sistem keputusan itu tidak ada manusia, yang bersifat data pun bisa sebagai sistem pendukung. Contohnya seperti ini. Misal Talib bertanya kepada Hamzah, itu sistem pendukung kepada manusia. Nah, kemudian Talib mau pergi ke Jawa misalkan, dia mau pergi pakai apa? Otomatis dia akan melihat transportasi, apakah pesawat, darat, atau laut. Dari ketiga itu, dilihat nih berapa biaya atau ongkosnya. Kemudian dia tanya lagi Hamzah, kalau pakai pesawat lebih hemat, misalnya harganya segini, segini, segini. Kemudian Talib bertanya lagi, dibukalah Traveloka. Nah, Traveloka itu salah satu sistem pendukung. Jika menggunakan pesawat, tanggal segini, harganya segini. Nah, kemudian misalkan Talib mau bawa banyak barang, pasti dia pakai porter misalkan. Dia tidak tahu harga porter berapa. Bertanyalah dia sama Angkasa Pura melalui web misalkan, berapa harga porter. Nah, dari sana dah dia bisa mengambil keputusan nanti. Jika menggunakan pesawat, dia harus menggunakan tenaga porter untuk membawa barang-barangnya dengan harga segini. Jika tidak menggunakan pesawat, dia menggunakan biaya segini. Barulah diambil keputusannya mau menggunakan pesawat atau tidak. Seperti itu. Kalau sistem pakar, dia lebih ke orang tertentu yang akan dimintai keterangannya dengan keahliannya tersebut. Seperti itu. Bertanya sedikit, Pak. Boleh. Kalau misalnya kan kayak contoh tadi untuk perjalanan ke Jawa kan, Pak, kita lebih memilih menekankan ke materi atau ke waktu, Pak. Misalnya lebih banyak memakan waktu atau lebih banyak memakan materi gitu. Nah, memakan biaya maksudnya. benar. Untuk perusahaan atau manajemen, yang penting itu adalah efektif dan efisien. Nah, sekarang bagaimana? Jika kita menggunakan pesawat, secara waktu dia efisien. Secara waktu dia efektif. Tapi secara biaya, dia tidak efisien karena biaya besar. Nah, ketika kita menggunakan laut, secara biaya dia efisien, tapi secara waktu tidak efektif karena waktunya panjang. Nah, itulah sistem pakar digunakan, disandingkan juga dengan sistem keputusan. Nah, masalah keputusan apa yang diambil, direksi yang memutuskan. Jika memang urgent banget, ya waktu efektif diambil meskipun tidak efisien. Seperti itu. Nanti misalkan adik Talib nih mau ke Jawa nih, harus tanda tangan kontrak. Masa ia memikirkan biaya daripada waktu yang cepat? Kan rugi nanti, kontrak gagal, proyek gagal, keuntungan perusahaan nggak ada. Seperti itu. Jadi sistem keputusan, sistem pendukung, benar. Itulah yang namanya sistem keputusan, sistem pendukung keputusan. Nah, jika memang harus buru-buru, ya waktu efektif kita ambil, meskipun biayanya tidak efisien. Kalau kita mau santai, ya ambil bawah, jalur laut, meskipun biaya efisien, tapi waktunya tidak efektif. Seperti itu. Sebenarnya banyak hal komponen sistem pendukung keputusan itu. Dari manusianya, dari datanya, dan sebagainya.